Ini baru pertama kali aku Wow, lomba, tapi alhamdulillah aku dapat medali emas di Kejurukot Surabaya. keren sekali. Pemanasannya itu di depan auditorium, kita keliling Keliling 20 kali 20 putaran, terus bolak-balik lompat kodok, terus dimarahin sabum juga. Hai People, kembali lagi ke segmen BMA Podcast Giat Prestasi. Nah, kali ini aku sudah sama salah satu mahasiswa Universitas Ciputra nih. Mungkin dari kakaknya bisa kenalan dulu dari nama, prodi apa, dan juga ikut UKM apa. Ya, perkenalkan, namaku Muhammad Nur Alif Akbar, biasa dipanggil Alif. Sekarang aku di jurusan ISB angkatan 2023. Aku join UKM Taekwondo. Kalau kesibukan sekarang kuliah seperti biasa. Oke, jadi Kak Alif ini teman-teman, beliau ikut UKM Taekwondo dan beliau sekarang ada di jurusan ISB angkatan 23 ya, betul ya Kak Alif ya? Oke, aku mau tanya-tanya lebih dalam nih tentang UKM Taekwondo. Kenapa sih Kak Alif ini bisa tertarik buat join UKM Taekwondo? Mungkin bisa cerita ke UC People nih. Sebenarnya dari awal aku udah ada rencana kalau nggak ikut Taekwondo, Muay Thai. Karena di UC ini adanya Taekwondo, ya ikutnya Taekwondo. Kalau tertarik sih lebih ke ingin ngelanjutin hobiku semasa SMA. Oke, jadi emang Kak Alif ini dari dulu emang tertarik sama bela diri kayak gitu ya. Nah, kebetulan di UC ini juga ada UKM Taekwondo, itulah kenapa Kak Alif join sama UKM Taekwondo ini ya, betul ya Kak Alif ya? Ya, betul. Oke. Nah, aku juga kepo nih, pengalaman menarik apa sih Kak Alif ini waktu pertama kali join UKM Taekwondo? Mungkin bisa cerita juga ke teman-teman. Pengalamanku selama ikut Taekwondo itu kaget. Karena bayangin aja sebelum kita latihan teknik menendang, itu kita udah dibuat capek sama pemanasannya. Pemanasannya itu di depan auditorium, kita keliling 20 kali putaran, terus bolak-balik lompat kodok, terus lompat silang lah, terus squat jump, split juga, dan lain-lain. Jadi kalau dengar dari cerita Kak Alif ini agak berat ya teman-teman, latihannya kayak gitu ya? Ya. Menantang nggak sih Kak Alif buat Kak Alif ini? Kalau menantang sih, ya Pastinya pasti menantang lah ya. menantang. Oke. Dan ada nggak pengalaman yang berkesan selama latihan-latihan kayak gitu? Pengalaman berkesanku selama ikut Taekwondo itu teman-temannya asik, Teman-temannya asik. temannya Terus, asik. Terus kita jadi tahu, aku jadi tahu gimana caranya nendang yang bener, terus dimarahin sabum juga. juga dimarahin sabum. sabum itu juga salah satu pengalaman berkesan loh teman-teman, karena Ya, agak gitu ya kata hati itu. Tapi tentunya dengan ikut UKM kayak gini kita jadi kenal sama anak-anak program studi lain ya Kak Alif gitu ya. Jadi juga Ya. salah satunya juga menambah relasi gitu ya teman-teman. Nah, barusan kita udah dengar pengalaman berkesannya Kak Alif ini selama ikut UKM Taekwondo, dan sekarang mungkin bisa cerita pengalaman lomba apa sih yang pernah Kak Alif ikuti ini? UC People kan ini kepo nih, prestasi-prestasi apa kira-kira yang udah Kak Alif pernah sabet itu kayak gitu. jadi sebenarnya pertama kali aku lomba itu ya ini lomba Taekwondo, khusus Taekwondo. lebih tepatnya sih fight, apa ya fight nih namanya, Apa fight? tarung. Tarung. Ya, tarung. Tapi alhamdulillah aku dapat medali emas di Kejurukot Surabaya. Keren sekali UC People. Itu adalah salah satu prestasi dari Kak Alif yang bisa teman-teman contoh gitu. Itu kalau boleh tahu berarti Kejurukot ya, Kejurukot, Surabaya. Dan Kak Alif ini mendapat medali emas, guys. Kayak, ini salah satu prestasi yang patut dibanggakan dan harus dicontoh sama teman-teman UC People semuanya. Oke, dalam mengikuti kejuaraan atau lomba ini kan tentunya ada kesulitan ya Kak selama latihan. Dan gimana sih Kak Alif ini membagi waktu antara latihan sama kegiatan-kegiatan Kak Alif? Mungkin Kak Alif juga
sebagai mahasiswa kan juga banyak ini tugasnya ini, apalagi ISB gitu loh ya. Mungkin bisa cerita gimana sih ngatur waktunya kayak gitu. Kalau untuk anak ISB itu ngatur jadwalnya lebih gampang karena waktu luangnya itu lebih banyak. Cuma waktu luangnya kan dibuat ngoding. Walah. Nah, aku latihannya cuman sekali seminggu. Tapi jaraknya untuk ke tempat latihan tuh jauh. Loh, kalau boleh tahu di mana latihannya itu, Kak? Kurang tahu. Jarak sini ke sana itu kayak 1 jaman. Oh, 1 jaman. Lumayan jauh ya. Jadi Iya, Kak Alif tinggalnya di sini, di dekat kampus. Ya di kos Madi Selatan. Oh, jadi lumayan jauh ya 1 jaman. Kayak gitu. Jadi mungkin capek di perjalanan gitu ya Kak Alif. Capek di perjalanan. Capek di perjalanan. Oke. Jadi latihan 1 kali seminggu aja. Jadi kalau tugas-tugas nggak keteteran ya tentunya. Oke. Kayak gitu teman-teman. Nah, selama perjalanan Kak Alif menjadi seorang juara ini pastinya nggak luput dari dukungan orang-orang sekitar. Nah, mungkin bisa ceritain bentuk dukungan apa sih dari orang-orang sekitar Kak Alif itu? Jujur, orang yang paling support aku itu teman-teman taekwondo. Teman-teman taekwondo. Ya. Kalau sahabat, teman dekat gitu juga support kan? Pastinya support. Oke, tapi terutama teman-teman taekwondo itu sendiri ya? Iya. Dari UKM taekwondo. Dari UKM taekwondo. Oke, mungkin kalau dari orang tua juga support? Ya, awalnya. Awalnya support. Tapi kenapa jadi nggak support itu? Mungkin bisa cerita. Ya, mungkin karena orang tua aku khawatir ya. Anaknya cedera karena kan lombanya fight gitu ya? Tarung langsung. Itu mungkin buat para orang tua mungkin bisa lah ya ngizinin anaknya buat ikut bela diri karena tentunya udah ada pengamanan khusus dan juga latihan ya. Yeah. Jadi itu juga bisa meminimalisir cedera. Nah gitu, you see people. Dan juga buat para orang tua tetap harus support anak-anaknya ya Kak Alif ya. Iya. Oke. Nah, taekwondo ini kan juga menjadi pengalaman baru Kak Alif ya. Karena baru kuliah ini Kak Alif ikut taekwondo, betul? Iya, betul. Oke, nah udah berapa kali sih atau kompetisi apa aja yang udah Kak Alif pernah ikutin gitu? Ini baru pertama kali aku lomba, belum lomba lagi. Dan pertama kali itu udah langsung dapet medali emas. Wah, kurang keren apalagi baru pertama kali ikut kompetisi langsung juara. Ini kayak, wah ini salah satu prestasi yang keren sih menurut aku serius. Nah, pernah kepikiran nggak sih kalau bakal jadi juara gitu? Pernah nggak sih berekspektasi kayak gitu kali? Kalau pengen jadi juara sih pengen banget ya. Siapa yang nggak pengen menang? Siapa yang nggak pengen menang? Iya. Berarti sebelumnya udah ada ekspektasi buat jadi juara? Ada ekspektasi, cuma aku ubah mindset itu jadi gimana caranya ngalahin lawan. Gimana cara Ngalahin musuh. Ngalahin musuh. Ya musuh di ring gitu. Berarti emang dari Kak Alif sendiri ini udah ada motivasi dari dalam dirinya teman-teman. Dan itulah kenapa yang bisa menjadikan Kak Alif ini menjadi seorang juara kayak gitu. Nah oke, dari tadi kita juga udah cerita-cerita bagaimana perjalanan dari awal Kak Alif ini memulai gelarnya sebagai sang juara atau medali emas di bela diri taekwondo. Mungkin dari Kak Alif sendiri sebagai penutup, mungkin ada nggak sih kesan-pesan yang bisa Kak Alif sampaikan ke UC People? Ya, jangan takut untuk mencoba. Teruslah untuk mencoba hal yang baru, karena kamu tidak akan tahu lagi kapan kamu sudah tidak bisa lagi untuk mencoba hal yang baru. Oke, mungkin motivasi dari Kak Alif ini sudah membangkitkan teman-teman buat juga mau berusaha dan mencoba hal baru. Oke, mungkin itu adalah penghujung dari kegiatan kita kali ini, yaitu BMA Podcast Kiat Prestasi. Dari yang sudah kami bicarakan dengan Kak Alif, mungkin ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan kepada UC People semuanya, bahwa berani mencoba ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Apalagi kita berkaca dari Kak Alif, ini belum ada pengalaman sama sekali mengikuti kejuaraan, namun karena beliau sudah berani mencoba, beliau akhirnya bisa menjadi juara kayak gitu ya. Oke, mungkin itu saja UC People. See you in the next podcast. Bye. Bye.